Tentang ujian nasional itu, saya Irfan, jumpa lagi di Rehat Sejenak. Semoga kalian semua sedang baik-baik saja. Saya tidak setuju UN diadakan kembali. Jika saya akan bahas itu di video ini, mohon tonton sampai selesai karena video ini sangat penting. Terutama jika Anda guru atau kepala sekolah. Sebelum ke sana, saya pengen nyampein dulu beberapa informasi. Saya kira sebagian dari kalian udah pada tahu ya, 21 Oktober lalu Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti dilantik. Profesor Dr. Abdul Mukti MED, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Di kabinet sebelumnya kan urusan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi bahkan kebudayaan, riset dan teknologi digabung dalam satu kementerian, yaitu Kemdikbudristek. Waktu itu menterinya adalah Pak Nadiem Makarim dengan kurikulum merdekanya yang begitu kontroversial. Belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran. Nah, setelah Abdul Muti dilantik menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, muncul tuh perbincangan di masyarakat, terutama di ruang-ruang guru. Ada yang berharap kurikulum sebelumnya dilanjutkan, dan tidak sedikit yang ingin kurikulum lama dihapus. Ada yang ingin program guru penggerak dilanjutkan, ada juga yang berpendapat dihentikan saja. Untuk isu ini saya akan bahas khusus di video yang lain. Sekarang kita mulai membahas UN alias Ujian Nasional. bahasan tentang ujian nasional itu, sekali lagi saya masih akan banyak mendengar dalam waktu-waktu 1 bulan ini. Sekedar informasi, kalau dulu kenaikan jenjang pendidikan seorang murid mesti melalui ujian kelulusan yang serempak. Memang namanya berubah-ubah, dari mulai ujian penghabisan, ujian negara, ujian sekolah, Ebda-Ebdanas, ujian akhir nasional atau UAN, dan yang terakhir ujian nasional. Tapi intinya murid yang tidak lulus tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak lulus. Tahun 2021, ujian nasional dihapuskan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, Nadiem Makarim. Ia menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum atau AKM dan survei karakter. Nah, sekarang berkembang isu bahwa ada aspirasi dari masyarakat UN harus diadakan kembali. Katanya yang menjadi alasan adalah menurunnya kemampuan murid terutama dalam hal literasi dan numerasi. Beberapa influencer besar seperti Ferry Irwandi, Timothy Ronald, mereka setuju UN diadakan kembali, katanya dengan syarat tertentu. Oh, berarti lu nggak setuju basis tes ini dihilangin diganti? Nggak setuju gua. Kalau gue mendukung itu emang basis tes, cuman yang ngasih tesnya harus kredibel, pengajarnya harus kredibel. Dan Dan bisa. Terkait kualitas literasi dan numerasi murid yang rendah, menurut saya ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin literasi dan numerasi murid dipengaruhi oleh tidak adanya UN, seperti yang banyak disampaikan orang-orang yang setuju UN diadakan kembali. Tapi mungkin juga kan fakta rendahnya kemampuan murid dapat diketahui justru karena tidak adanya UN. Yang selama ada UN, informasi itu tidak muncul karena sekolah berlomba-lomba meluluskan muridnya. Meski sebetulnya ada murid yang tidak layak naik jenjang atau tidak lulus. Bisa saja kan dihapuskannya UN justru membuka fenomena gunung es. Mungkin saja dari dulu kemampuan literasi dan numerasi kita memang rendah seperti saat ini. Dan setelah dihapusnya UN, para murid jadi tidak takut, tidak lulus, dan kemudian jujur atas kemampuannya dalam hal literasi dan numerasi. Bagaimana jika yang terjadi adalah literasi dan numerasi memang rendah, tapi kejujuran murid dan sekolah meningkat karena murid tidak lagi nyontek, dan oknum sekolah tidak lagi harus menyiapkan contekan agar semua muridnya lulus UN. Sekarang saya mau tanya, Anda setuju gak UN diadakan kembali? Kalau saya sih jelas tidak setuju jika pertama, saya gak setuju jika UN nanti akan mengulang drama bocoran kunci jawaban dari oknum guru atau tenaga kependidikan. Kedua, saya gak setuju jika UN nanti akan mengulang drama murid berjamaah nyontek, sehingga murid secara tidak langsung diajarkan berperilaku tidak jujur. Saya nggak setuju jika UN nanti dilakukan secara sentralistik dan generalistik, yang mana
soal yang dikerjakan murid di sekolah maju dan di sekolah tertinggal dibuat sama persis. Kasihan kan murid di sekolah terpencil yang sarana dan prasarana juga jumlah gurunya tidak memadai harus mengerjakan soal yang sama dengan murid yang sekolah di sekolah mahal di pusat kota seperti Jakarta. Saya juga nggak setuju jika murid yang berbakat di bidang seni dan murid yang berbakat di bidang matematika harus mengerjakan soal UN yang sama. Karena cara berpikir dan capaian anak yang berbakat di bidang seni pasti berbeda dengan cara berpikir dan capaian anak yang berbakat di bidang matematika. Dan saya juga nggak setuju jika UN nanti kalau memang diadakan kembali, diadakan semata-mata agar proyekan UN ada lagi. Yang nantinya UN hanyalah usaha teknik para oknum agar dapat cuan banyak. Apakah Anda setuju UN diadakan kembali? Silakan jawab beserta alasannya di kolom komentar. Harapan kita sama, pendidikan di negeri tercinta ini menjadi lebih baik. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan share ke teman-teman Anda. Sampai jumpa.